Salam Fransiskus, Pak Cebene. Kembali lagi bersama saya, Sarjana Pendidik. Baik, jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengikuti ujian PAS di aplikasi Samarinda Smart Edu. Oke, baik. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita masuk melalui aplikasi Samarinda SCC atau lewat browser Chrome atau Mozilla, ya terserah mau versi web, versi Android atau iOS, terserah, sama saja. Nah, kemudian di sini kita masukkan inilah tampilan awalnya. Kemudian kita klik di sini, sudah punya akun dan login di sini. Kita masukkan alamat email kita, oke ya. Di sini kita masukkan alamat email. Oke ya. Nah, kita masukkan alamat email dan password, kita klik di sini sebagai siswa. Kemudian kita klik login. Oke ya. Jadi kita sudah masuk ya. Kita sudah masuk di aplikasi ya. Nah, kemudian kita klik kemudian kita lihat di ujian online sekolah ya. Kemudian kita klik UTS atau UAS. Ya, nah, di sini paketan soal itu akan muncul. Ya. Jadi ini ada penilaian akhir semester ganjil tingkat sekolah. Nah, semester, tahun, jenjang, kota dan provinsi semuanya ada. Kemudian kita klik di sini. Mulai oke, sebelum mulai ujian, nah di sini ada detail ujian, kisi-kisi peserta, nilai Anda, peringkat Anda. Nanti di sini bisa kita lihat ya. Nah, detail ujian ini kita bisa lihat mata pelajaran apa yang ada di sana ya. Ini hanya sebagai tutorial, jadi yang saya tampilkan satu mata pelajaran aja dulu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat kisi-kisi ujian ya. Jadi kisi-kisinya nanti bisa ditampilkan di sini ya. Nah, kemudian di sini ada peserta ujian. Ya, jadi di sini jumlah peserta yang mengikuti ujian itu bisa kita lihat ya, ada berapa orang. Ya. Kemudian ya, nanti untuk ngecek nilai juga bisa di sini ya. Oke, karena ini pengaturannya nilainya tidak saya tampilkan. Ya, jadi siswa-siswi sekalian tidak akan bisa melihat nilai. Begitu juga dengan peringkat. Oke, baik ya. Jadi untuk mengikuti ujiannya, langkahnya adalah klik di sini, mulai ujian. Nah, kalau masih tandanya kuning seperti ini, ya, itu artinya paketan soal itu belum dibuka. Berarti belum waktunya untuk ujian, ya. Nah, kemudian ya, setelah paketan soal sudah berubah warna ya menjadi warna hijau seperti ini. Nah, itu artinya kita sudah bisa melakukan ujian atau mengikuti ujian atau mengerjakan soal-soal ya. Nah, ini kita klik saja mulai ujian. Nah, kita tunggu sampai soal akan tampil. Nah, di sini ya, itu ada soal yang tampil ya, karena ini masih sekedar panduan ya. Jadi soal yang saya tampilkan itu hanya 3. Ya, jadi kita klik ini ya. Jadi kalau mau untuk berpindah nomor, ini kita klik nomor yang di atas. Ya, jadi soal akan tampil. Oke, seperti itu ya. Jadi soal akan tampil. Nah, bagaimana cara mengerjakannya ya? Jadi kita baca soalnya, kita pilih jawabannya, klik ya. Jadi ini ya, itu diklik. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk berpindah ya, ini tidak bisa digeser-geser atau seperti itu. Jadi ini kita klik di sini di nomor. Nah, itu soal berikutnya akan muncul. Kita klik jawabannya apa. Nah, kemudian soal berikutnya kita klik juga. Nah, seperti itu. Nah, untuk di bawah itu nanti jika siswa-siswi sekalian menemukan ada kode misalkan SPA, ASISI atau KSP atau misalkan Sinodia dan segala macam. Nah, itu artinya itu adalah sebagai kode soal ya, kode soal. Itu kode soal. Jadi istilahnya siswa-siswi sekalian tidak perlu mempeributkan atau bingung dengan masalah ada yang tanda seperti ini ya. Jadi saya ulangi,
tanda seperti ini, misalkan SPA atau KSP. Nah, itu adalah hanya sekedar kode soal. Nah, ini teknik pengerjaannya nanti sama untuk SD dan juga SMP, tidak ada perbedaan. Yang berbeda itu hanya paketan soal dan jumlah soal. Ya. Nah, untuk melihat jumlah soal itu sebenarnya ada berapa jumlah soal itu di paling bawah. Ya. Jadi di paling bawah ini yang terjawab 3 dari 40, itu artinya baru 3 soal yang saya kerjakan dari jumlah soal 40. Ya. Jadi dalam paketan ini ada 40 soal, itu artinya. Ya, jadi kamu harus mengerjakan soal sebanyak 40. Oke, ya. Nah, kemudian ini yang paling bawah itu adalah waktunya, ya. Jadi waktu pengerjaannya itu hitungan maju, ya, bukan hitungan mundur. Nah, kemudian ya, apabila ketika siswa-siswi sekalian melakukan sudah membuka paket soal, jumlah soalnya itu 40, tetapi soal yang muncul itu 85, hanya 18 atau 20. Jadi caranya itu adalah siswa-siswi sekalian silahkan dulu keluar, ya, silahkan keluar. Nah, kemudian masuk lagi nanti, ya, supaya terrefresh kembali untuk jumlah soalnya. Jadi jawaban yang sudah dikerjakan itu tidak akan hilang, ya, jadi akan tetap. Nah, jika sudah yakin soal semua sudah selesai dikerjakan, klik finish, ya. Nah, jangan lupa untuk mengklik finish supaya jawabanmu nanti terekam di admin, ya, atau jawabanmu terekam di aplikasi sehingga nanti admin sekolah atau Bapak Ibu guru bisa merekap nilai kamu. Nah, ketika kamu klik finish akan ada pertanyaan, apakah kamu yakin menyelesaikan ujian? Jika klik OK, kamu akan diarahkan ke halaman nilai peringkat dan tidak akan pernah bisa mengulang ujian kembali. Nah, dalam hal ini itu harus betul-betul dipastikan apakah soal sudah terjawab sejumlah 40 atau sejumlah soal yang ada di dalam paketan, ya. Nah, kalau sudah yakin, udah tinggal klik finish. Tinggal klik OK. Nah, ya, kalau sudah tampilannya seperti ini, itu artinya kamu sudah selesai mengikuti atau sudah selesai mengerjakan soal pada mata pelajaran tersebut. Dalam hal ini pelajaran bahasa Inggris yang saya buat di tutorial. Nah, seperti itu, ya. Jadi seperti itulah langkah atau cara untuk mengikuti PAS, ya, semester ganjil, baik untuk SD dan SMP. Ini caranya sama, ya, tidak ada perbedaan, ya, hanya berbeda di jumlah jenis soal dan paketan soalnya berbeda di sana. Kalau teknik pengerjaannya, cara pengerjaannya itu sama. Ya, saya ulangi, jika nanti misalkan soal tidak tampil secara keseluruhan, ya, silakan ikuti cara tadi. Ya, kamu keluar dulu dari paketan soal, kemudian klik lagi ujian sekolah, pilih yang US dan UTS. Nah, kamu klik lagi untuk memulai ujian, seperti itu. Baik, ya, demikian untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Selamat mengikuti ujian. Untuk SD tanggal 25 November, untuk SMP tanggal 2 Desember. Salam Fransiskus, Pace Ebene.